Jamaah kerajaan, salt is good. Garam memang baik. Karena saya sampaikan pada minggu yang lalu dengan jelas apakah garam itu? Love, grace, and mercy, LGM. Tetapi secara khusus saya bicara tentang kasih karunia. Firman Allah mengatakan kalau garam jadi hambar tidak bisa diapa-apakan. Dengan jelas saudaraku, hendaklah kamu selalu tahu cara berbicara. Biarlah selalu dimasinkan dengan garam. Kolose 4 ayat 6. Tapi firman Tuhan di sini menjelaskan di dalam ayat yang ke-50 dari pasal 9 Injil Markus. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Jadi garamnya di mana? Di sini saudara. Dan apa tandanya? Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Bahkan firman Allah mengatakan blessed are the peacemaker. Kalau dunia ini penuh dengan konflik. Karena itu dalam hidup saya mengambil keputusan mau dipakai Tuhan jadi apa? Peacemaker. Dalam hidup saya selalu antara suami, istri, orang tua dengan anak. Dan kita sebagai agent of change, sebagai peacemaker selalu hadir dan melakukan yaitu pendamaian. Itu suatu pelayanan yang sangat luar biasa. Seperti saya katakan, garam itu menghentikan kerusakan. Kita lihat bagaimana ikan asin sebagai contoh ya. Kalau tidak dikasih garam ya sudah busuk. Dan busuknya mulai dari kepala. Hati-hati pada pemimpin. Firman Tuhan menjelaskan selalu ada garam di dalam dirimu. Karena itu ini bukan doing tapi being. Sekali lagi semuanya itu ada daftarnya. Yaitu di dalam Matius pasal 5 tadi. Dan tetapi firman Tuhan juga berkata, kamu akan digarami dengan api. Api dalam Alkitab selalu tentang pemurnian, tentang penyucian. Yaitu bagaimana kalau kita proses membuat garam saja. Kita lihat bagaimana ya perlu panas matahari dan sebagainya. Bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri waktu saya pelayanan di Krayan. Di situ ada satu keluarga yang hidup dari 2 sumber kecil. Sumur yang lebarnya cuma segini saudara ya. Cuma 2 biji. Setiap hari bisa menghasilkan garam senilai 1 juta rupiah. Dan itu warisan daripada nenek moyangnya. Dan bagaimana bisa jadi garam dari air lalu kemudian diproses dengan api baru jadi garam. Dan saudaraku, saya mencecapnya memang bukan cuma asin tapi penyedap rasa. Luar biasa saudaraku ya. Jadi setiap anak Tuhan harus selalu ada garam di dalam dirinya. Garam perdamaian. Dan kalau kita belajar firman Tuhan, semua korban harus dengan garam. Mulai dengan grain offering. Grain itu ya biji-bijian lah. Ya gandum misalnya. Itu dipersembahkan dengan garam. Korban juga dikasih garam. Apa Tuhan itu suka kambing asin? Bukan. Garam selalu berarti kasih. Kalau saya memberikan persembahan tapi tanpa kasih, nggak ada artinya saudaraku. Ya, jangan dengan duka atau paksa tapi bukan sukarela. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kenapa sukacita? Karena memberi dengan kasih. Kita tahu kita bisa memberi tanpa kasih, tapi tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Saya kira renungkan ini saudaraku. Hendaklah selalu ada garam di dalam dirimu. Karena itu kehendak Tuhan ya toh. Kalau hambar ya, perkataan bisa dicecap dengan telinga ya. Hambar atau sedap didengar ya. Semua yang baik, yang patut dipuji biarlah keluar dari mulut kita. Dan nama Tuhan akan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Coba saudara bisa bangkit berdiri dari kursi saudara. Berikan salam kiri kanan, muka belakang. Ya, kongsi-kongsi boleh. Gitu ya. Selamat beribadah, bersukacita. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kyonghi, Kyonghi. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Amin. Amin.
Amin. Amin. Ya. Amin. 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 Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Biarlah kita naikkan pujian kita sebagai syukur kita kepada Tuhan. Amin. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama yang mulia. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Bersorak-sorak, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia.
segala yang bernafas, memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Amin. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Bersorak-soraklah, bersorak-sorak, bersukacitalah. Amin. Di hadapan Tuhan Allah kita, biar yang bernafas memuji-Nya. Dia dengan tarian, amin, dengan nyanyian, kita semua datang memuji-Dia. Puji-Dia dengan tarian, oh yeah, amin, dengan nyanyian, kita semua datang memuji-Dia. Puji-Dia dengan tarian, amin, dengan nyanyian, kita semua datang. Mari jemaat Tuhan katakan, puji-Dia dengan tarian, amin, dengan nyanyian, kita semua datang memuji-Dia, memuji-Dia, oh oh, memuji-Dia, oh oh, memuji-Dia. Sebab Allah kita Allah yang dahsyat dan hebat. Yang percaya katakan amin. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, ya, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Amin. Berkuasa, yes, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya
Mari kita tepuk tangan bersama-sama, amin. Yang percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, katakan amin. Mari serukan bersama-sama dengan saya, Yesusku dahsyat. Masih kurang dengar, katakan Yesusku dahsyat. Sekali lagi serukan, Yesusku hebat. Amin. Percaya Yesus kita hebat, amin. 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 Tidak ada yang lebih hebat dari Yesus kita, amin. Yang percaya sekali lagi katakan haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya. Yang percaya nyanyikan pujian dengan lebih keras lagi. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua benar. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja. Mari sekali lagi katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua benar. Haleluya. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Allah kita lah yang dahsyat dan hebat. Layaklah kita untuk menyembah Dia. Layaklah kita meninggikan namanya. Sebab tidak ada yang lebih besar dari semuanya selain Allah kita yang hebat. Agungkan Dia, tinggikan Dia. Yes Lord. Hosana Yes. Yang percaya bahwa Allah kita besar dan hebat. Let our King be lifted up. Hosana. Mari kembali jemaat Tuhan katakan Hosana. Hosana. Ya. Bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. In the highest, let our King be lifted up.
Mari bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Hosana, Hosana. Be lifted higher. Ku beri syukurku padamu Tuhan. Ku naikkan syukur. Allahku yang dahsyat dan perkasa, sebab Kau tak ada yang tertandingi. Oh, tiada yang seperti Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Glory bagi namamu. Kau yang di tempat tinggi, Kau yang dimuliakan, Kau yang ditinggikan Tuhan. Tiada yang lain selain Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Jesus. Amen. Hosanna, Hosanna in the highest forever. Hosanna, Hosanna, hallelujah, forever. Hosanna, Hosanna in the highest forever. Hosanna, Hosanna, hallelujah, forever. Hosanna, amen. segala pujian kami selama-lamanya. Hosana, Hosana. Amin. Haleluya. Haleluya. Forever. Sekali lagi serukan. Hosana. Hosana. Kami datang di
ada dengan tangan hamba. Kami datang menghampiri Engkau, membawa pujian dan hati hidup kami Tuhan. Hosana. Haleluya. Forever. Tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Padamulah segala hayat, padamulah segala nafas kami ya Tuhan. Terima kasih. Kiranya setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebab kami menaikkannya bukan hanya di lidah bibir kami, tapi Tuhan menemukan setiap hati penyembah di tempat ini. Kami boleh Tuhan membawa korban syukur kepadamu. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah buat kami sekarang ini, yang sedang mengalami pergumulan, tapi kami memilih untuk kami tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang menjadi pemilik dan penguasa atas kehidupan kami. Terima kasih saatnya kami dengar firman-Mu. Nyatakan Tuhan, buat kami semakin lebih tajam untuk melakukan kehendak-Mu. Buat kami semakin paham, semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas kami, pada hamba-Mu untuk memampukan hamba-Mu menyampaikan dengan Tuhan dengan kuat pesan-Mu kepada setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, siap bergerak lebih lagi, menyembuhkan yang sakit dalam nama Yesus, mencelikkan yang buta dalam nama Yesus, membebaskan yang terikat dalam nama Yesus, dan menguatkan setiap hati yang melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang siap katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kongsi fatsai. Baik, apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Apanya yang luar biasa? Angpaunya ya. Baik, pagi hari ini kita akan bicara tentang, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap dari kita tidak ada yang mau bahwa hidupnya itu dalam arti tidak, kalau bahasa Jawa itu ndak kanggo saudara ya, ndak dipakai, ndak terpakai. Nah saya justru percaya bahwa setiap saudara senang bahwa hidup saudara itu berfungsi, berguna, berdampak. Haleluya. Amin. Ya, sebab saudara dan saya pasti tahu kalau ada barang yang tidak berfungsi dan tidak terpakai, maka nasib dari barang itu gimana? Dibuang. Selain dibuang, diloak, ya, dilebur kembali. Tidak semua barang sih, gitu kan ya. Nah, saudara, kalau ada orang yang berulang tahun atau ada seorang ibu yang melahirkan putra atau putri, ada sering diucapkan sebuah ucapan begini, Tuhan selamat ulang tahun ya, menjadi anak yang berguna, itu berguna bagi bangsa ya, berguna bagi banyak orang, berdampak ya, berguna, berfungsi saudara. Nah itu sebuah doa, sebuah ucapan, sebuah harapan yang disampaikan kepada seorang yang berulang tahun atau juga yang baru melahirkan. Nah itu berarti bahwa yang tadi saya bilang bahwa tidak semua orang itu tidak mau hidupnya tidak berguna. Amin. Nah saudara, kalau kita bicara tentang kegunaan garam, maka dalam kehidupan kita sehari-hari itu saya membaca sebuah literatur menyebutkan ada 14.000 fungsi atau kegunaan atau manfaat dari garam, baik itu secara kimiawi maupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari tentu yang paling dekat adalah sama-sama bilang dapur.
Ya, itu pasti diketemukan garam. Di dapur seseorang, saudara mungkin tidak menemukan tahu, tempe, daging sapi, mungkin sayur, mungkin saudara. Tapi yang pasti bisa ditemukan setiap saat itu adalah garam. Setuju? Nah, saudara, itu dalam kehidupan sehari-hari. Garam juga pada waktu kami pergi ke Israel, saudara, di Laut Mati itu mengandung kadar garam yang sangat tinggi, saudara. Nah, dari lumpur Laut Mati itu kemudian diproses, diolah menjadi bahan untuk kecantikan. Jadi ada namanya masker, ya, merek sana, saudara, ya, itu didapat dari Laut Mati, saudara. Ya, nah kemudian juga garam, yang jelas garam itu juga menimbulkan rasa haus, betul? Habis makan kerupuk aja satu, kepingin minum. Nah, kita melihat pagi hari ini makna garam, kita akan melihat sejenak makna garam di dalam Perjanjian Lama, saudara, ya, dalam firman Tuhan. Yang pertama yaitu saudara bisa temukan di dalam Yehezkiel 43 ayat yang ke-24. Disebutkan bahwa garam ini menguduskan, saudara, ya. Jadi setiap korban persembahan itu dibubuhi garam. Nah, garam di sini bisa kita melihat bahwa ketika ada korban, daging korban dibubuhi garam, maka sudah pasti daging itu mencegah yang namanya mengalami pembusukan. Dalam arti garam itu mengawetkan. Jadi kemudian kita bisa ketemukan di sekitar kita yang namanya iwa asin, sego jagung, iwak peyek. Loh, kok jadi kepingin, saudara? Ya. Nah, yang kedua, garam itu memiliki makna sebagai sebuah simbol atau ada di dalam perjanjian ibadah. Saudara bisa temukan, saudara catat, yang suka mencatat firman Tuhan bilang ye. Nah, pada waktu ibadah tutup tahun, bagi mereka yang suka mencatat firman Tuhan, mereka dapat hadiah waktu itu. Ya, siapa yang dapat waktu itu? Siapa ya? Oh iya, Pak Sigit. Sama Rolin kah? Kayaknya Pak Sigit aja deh. Rolin kah ngaku-ngaku ini. Oke, saudara catat di dalam Imamat 2 ayat 13, 2 Tawarik 13 ayat 5, lalu Bilangan pasal 18 ayat 19. Di situ disebutkan bahwa ada sebuah yang disebutkan perjanjian garam. Muncul sebanyak 3 kali dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. 2 kali berkaitan dengan persembahan kudus, dan yang ini saudara perlu tahu warga kerajaan Allah. Yang satu yaitu mengenai janji Tuhan tentang tahta kerajaan Daud. Nah, saudara bisa lihat di internet banyak, saudara. Di daerah Timur Tengah sana itu banyak diketemukan, enggak tahu sampai sekarang atau enggak, tetapi yang pasti di tempo dahulu juga pada diketemukan berlangsung yang namanya perjanjian itu pakai garam, saudara. Ya, jadi perjanjiannya enggak pakai surat perjanjian yang ditandatangani lalu dikasih meterai gitu, saudara. Tidak begitu, tapi memakai garam. Nah, di zaman Roma kuno, garam ini ternyata juga dipakai sebagai alat pembayaran. Jadi pasukan Romawi itu dibayar pakai garam. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan tentang perjanjian garam. Disebutkan perjanjian garam memiliki sebuah makna, yaitu sama-sama bilang perjanjian abadi. Abadi itu sampai kapan? Sampai selama-lamanya, saudara. Di mana Tuhan berjanji bahwa untuk keturunan Daud, tahtanya akan Tuhan kokohkan selama keturunan Daud, Raja Daud dan keturunannya, mereka memegang janji itu dan menghidupi janji itu. Nah, menghidupi janji di sini yang kemudian kita ketemukan perjanjian garam, di mana mereka sebagai seorang yang hidup dalam perjanjian, dalam seluruh aspek kehidupan mereka, perjanjian itu kelihatan, saudara. Jadi dalam seluruh aspek kehidupan mereka, mereka adalah orang-orang yang ada dalam perjanjian. Nah, kita disebut di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan umat
umat perjanjian, saudara. Di mana setiap kehidupan kita itu bukan kemudian ada kadaluarsanya, janji Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Memang ada kadaluarsa, tetapi kadaluarsa atau batas di mana janji itu, saudara, bisa tidak, istilahnya tidak berlangsung bukan karena Allah tidak menepati janjinya, tetapi justru di pihak manusialah yang seringkali lepas dari janji atau ingkar janji. Setuju? Setuju? Jadi di pihak Tuhan itu tidak pernah luput, saudara. Tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Jadi ketika kita sebagai umat perjanjiannya, sifat dari garam, dia akan mempengaruhi misalnya satu panci masakan, saudara. Di masakan itu saudara mau sendok dari kanan, kiri, depan, belakang, rasanya pasti sama. Saudara, dia tidak kemudian panci sebelah sini garam ini bisa dirasakan, lalu panci yang ke kiri tidak dirasakan, tidak bisa begitu, saudara. Pasti garam itu ketika larut dia akan mempengaruhi seluruh isi masakan itu. Demikian pula perjanjian antara Tuhan dengan kita, saudara ya. Nah, yang ketiga yaitu garam memiliki makna di dalam perjanjian lama di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Disebutkan di sini yaitu Elisa menyehatkan air di Yeriko, ya. Pada waktu itu banyak terjadi keguguran, saudara ya, pada wanita yang hamil. Lalu kemudian dilakukan sebuah tindakan di mana Elisa menaburkan garam, saudara, di sungai itu, saudara. Lalu firman Tuhan saudara bisa baca nanti, saudara, seluruh ayat itu 19 sampai 22. Tapi saya akan bacakan buat saudara ayat yang ke-21 saja. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi oleh air itu, yaitu tidak terjadi lagi kematian atau keguguran bayi. Jadi ketika garam kemudian ditaburkan, saudara, maka air di Yeriko itu menjadi sehat. Demikian pula setiap kehidupan saudara dan saya yang adalah garam bumi ini, garam dunia ini, maka seharusnya kehidupan kita ini kemudian mengubah yang buruk menjadi baik dan sehat. Katakan amin. Di mana kita berada di dalam lingkungan pendidikan, sekolah, di tempat kuliah, saudara, di tempat pekerjaan, di rumah tangga, bertetangga dan lain sebagainya, maka sifat dari kehidupan kita yang adalah garam yang membawa kerajaan, nilai kerajaan Allah, membuat yang buruk menjadi baik dan sehat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita melihat sisi lain dari fungsi garam, bahwa ternyata sebagai garam dunia, maka saudara perlu melihat atau mendengarkan peringatan yang berikut ini, saudara ya. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi, sama-sama bilang, tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sama-sama bilang, dibuang dan diinjak. Ini peringatan buat saudara dan saya juga. Buat setiap kita warga kerajaan Allah, hamba-hamba Tuhan. Jika kemudian dalam kehidupan kita tidak berfungsi sebagaimana seharusnya yang sudah Allah tetapkan. Haleluya. Haleluya. Ya, yang punya hidup kita siapa, saudara? Tuhan. Yang menetapkan tujuan buat hidup kita itu Tuhan, saudara. Jadi ketika kemudian ayat ini datang kepada kita 1 bulan ini juga menjadi sebuah peringatan kepada kita bahwa hidup saudara dan saya itu juga memiliki kemungkinan untuk menjadi tawar. Dalam arti kemudian dikatakan kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Jawabannya justru bukan dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu, bukan. Jawabannya adalah tidak ada lagi gunanya. Bersyukur saudara dan saya diperingatkan oleh firman, sebab Tuhan mengasihi saudara dan saya.
Supaya hidup yang kita jalani bukan hanya sekedar tarik nafas, tarik nafas, buang nafas, lalu yang kita lakukan bukan kehendak Tuhan. Dengan begitu maka hidup kita, firman Tuhan berkata, tidak ada lagi gunanya. Nah, saudara, dari kata tawar inilah saya mengambil judul yaitu unsalted salt, saudara. Garam yang tawar itu menjadi sebuah rema dalam kehidupan saya secara pribadi, saudara. Bahwa ketika kehidupan kita ini dipakai oleh Tuhan, hidup kita difungsikan di tangan Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebat kita. Bukan karena kita punya kemampuan dan punya kehebatan, tetapi karena kita ini menjadi seorang yang dipilih oleh kasih karunia, lalu dipakai oleh Tuhan. Maka supaya kita tidak menjadi tawar, maka kita harus mendengar ini, saudara ya. Di dalam terjemahan The Message dibilang seperti ini, saudara. Matius 5 ayat yang ke-13, ayat yang tadi kita baca, saudara. Nah, di terjemahan The Message ini ada sebuah rema, ada dua hal yang akan saya bagikan kepada saudara. Supaya hidup saudara dan saya sebagai perwakilan kerajaan Allah, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita tidak akan pernah menjadi tawar. Amin? Tidak menjadi tawar, amin? Jangan mau, saudara ya. Yang pertama kita akan melihat, saudara. Ya, di sini dikatakan, let me tell you why you are here. Yang pertama, mengapa kamu berada di sini. Nah, yang kedua dikatakan, kamu berada di sini untuk membawa the God flavors, saudara. Rasa ilahi, rasanya Allah, saudara. Ya, kepada bumi ini. Ini lebih ditegaskan, saudara, tentang sebuah yang namanya eksistensi, saudara ya. Yang pertama kita melihat supaya kita tidak menjadi tawar, saudara. Yang pertama kita selalu memiliki pemahaman yang semakin berkembang, yang semakin bertumbuh, alasan mengapa kita hidup sekarang ini. Ini penting, saudara. Ketika kita gagal paham tentang alasan, tentang jawaban dari why you are here ini, maka ada banyak hal cara hidup kita menjadi keliru. Bahwa kita menjadi sebuah alat yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya ketika alat itu dibikin. Contohnya pointer ini, saudara. Pointer ini, saudara, bisa tak jadiin alat untuk kemudian saya lempar. Gitu kan? Saudara, banyak macam, saudara, bisa buat apa? Kursi yang saudara duduki sekarang ini diciptakan untuk tempat duduk. Tapi saudara, nah kemarin sore atau tadi malam ada kursi yang kemudian difungsikan untuk naik. Kok tahu, saudara ya? Masang lampu, masang apa, saudara. Tapi waktu kursi itu dibuat, dari pabriknya, dari tempat produksinya, tidak dirancang untuk untuk naik gitu, saudara ya. Nah, firman Tuhan berkata, mengapa saudara ini berada? Mengapa saudara ini ada di kota Jember? Mengapa saudara hidup? Mengapa saudara sekarang ini ada di mana, di marketplace, di tempat kuliah. Kenapa kok ya kuliah di Jember? Banyak fakultas di tempat yang lain, saudara ya. Selalu ada rencana dan tujuan Allah yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Nah, saudara, sebab firman-Nya berkata demikian kepada kita. Ya, jadi kalau kita bicara tentang mengapa kita berada di sini, maka itu tidak lepas dari yang pertama, keintiman dengan Allah. Mengapa aku berada di sini? Mengapa aku hidup sekarang ini, saudara? Semata-mata karena kita dijadikan sebagai seorang penyembah oleh Allah. Mengapa ketika Adam jatuh dalam dosa? Lalu Allah datang ke taman itu dan kemudian Allah bertanya. Pertanyaan Allah adalah, Adam, di manakah engkau? Itu tidak memberikan sebuah makna bahwa si Adam
dia ini keluar dari Taman Eden. Karena sejatinya dia masih ada di situ. Saudara mengikuti? Nah, lalu disampaikan di mana engkau, sebab Adam tidak memang secara fisik dia ada di taman itu, tetapi sesungguhnya dia sudah keluar dari tujuan Allah. Nah, perhatikan ini buat setiap warga kerajaan Allah, buat para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saudara. Ketika kita selalu mengingat dan selalu memiliki pemahaman dan itu terus tambahkan. Kenapa aku kok melayani? Kenapa aku kok melayani di musik? Kenapa aku melayani di asyir? Kenapa aku melayani di pekerjaan Tuhan di gereja ini, di Rocky, saudara? Kenapa? Saudara temukan bahwa di situ ada yang namanya tujuan dan maksud dari Allah. Ada amin? Itu bukan karena kita punya mau, saudara. Tapi Tuhan yang panggil kita, tinggal bagaimana kita berespon. Tapi dalam perjalanannya ketika saudara di dalam pekerjaan, di sekolah, di pelayanan, di rumah tangga. Tidak, saudara, orang yang dipanggil oleh Tuhan tidak dibebaskan dari yang namanya pergumulan. Ada tantangan, tapi justru lewat tantangan dan pergumulan itu, saudara dan saya akan menemukan semakin hari, semakin pemahaman itu dewasa dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita tetap setia di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, pemazmur Daud bilang, ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau, dikatakan apa? Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saya sebutkan tadi bahwa garam menimbulkan rasa haus. Jadi merupakan sebuah hal yang aneh ketika anak Tuhan, apalagi para pelayan Tuhan, tidak lagi memiliki haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Atau mungkin saudara yang justru lebih ekstrim terjadi, kita hanya melakukan aktivitas rohani, tapi sesungguhnya kita tidak mengalami pengalaman bersama dengan Roh Allah di situ. Sama-sama bilang tragis. Saudara paham kata tragis? Bahwa kita sepertinya kita melayani Tuhan, tapi kita sudah kehilangan rasa Allah dalam hidup kita. Berapa banyak dari saudara yang pernah dilawat Tuhan? Angkat tangan. Ada yang tidak angkat tangan? Tidak dilawat Tuhan kah? Gitu kan. Kapan terakhir kali saudara dilawat Tuhan? Halo? Bahkan kalau ada kata dilawat Tuhan, saudara kemudian aku pernah dilawat Tuhan tahun lalu, bulan lalu. Harusnya kita mengalami lawatan Tuhan itu setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kita. Waktu saudara ada dalam pekerjaan, saudara juga bisa dilawat Tuhan di situ. Nah, firman Tuhan berkata buat setiap kita, mengapa kamu berada di sini? Itu kita akan ketemukan jawabannya ketika kita memiliki keintiman dengan Allah. Kita bisa tahu Tuhan, aku adalah orang yang dipilih Tuhan. Aku adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Saudara akan temukan jawaban-jawaban yang lain ketika saudara seperti Raja Daud berkata, Tuhan, aku mencari Engkau. Hari ini, siapa yang atau apa yang saudara cari dalam hidup saudara? Halo? Tuhan benar ya? Amin? Oke. Kalau bukan Tuhan, ini yang terjadi. Hati-hati saudara. Dalam kitab Wahyu dikatakan pasal 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau karena, sama-sama baca 2-3, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi orang yang kehilangan kasih yang semula, orang itu mengalami kejatuhan. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan.
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Yang terakhir dibilang, jikalau engkau tidak bertobat. Urusan pertobatan itu bukan bicara tentang perampokan, pembunuhan, perzinahan ternyata. Bahwa ternyata kita tidak memiliki kasih yang mula-mula, itu kita sudah mengalami kejatuhan. Jatuh, kenapa disebut jatuh? Sebab kita terhilang dari yang namanya kehendak Allah. Sudah pasti saudara, mana mungkin kita melakukan kehendak Allah yang tidak kita cari tahu saudara. Halo? Saudara mengikuti? Mana mungkin kita berkata menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan itu urusannya sama hati Tuhan. Bukan mau kita. Tuhan, ini loh, aku lakukan ini untuk menyenangkan Tuhan. Bukan itu ukurannya. Parameternya itu adalah hati Tuhan sendiri. Senang enggak? Nah, dari mana kita bisa tahu ini menyenangkan atau tidak menyenangkan Tuhan jika kita tidak kemudian intim dengan Allah? Itulah sebabnya pada waktu kita dalam pekerjaan, di sekolah, di kuliah, kita ngerjakan tugas atau kita bergaul. Tempo hari Pak Beni sempat sampaikan, ketemu dengan dosen, ya, ketemu dengan model teman-teman yang model A, model B, model C, saudara. Saudara temukan jawaban why you are here. Mengapa saudara dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara? Firman Tuhan berkata, ketika kita ini meninggalkan kasih yang semula, maka kita telah kehilangan yang namanya hati Bapa dalam kehidupan kita, saudara. Itu firman Tuhan berkata, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Sebab itu kita perlu bertobat. Jadi jangan tomat saudara ya, tobat kumat, saudara ya. Nanti tidak naik-naik kelas saudara. Nah, tawar hati merupakan indikasi terjadinya kehilangan kasih mula-mula dalam hidup kita. Kasih mula-mula itu bukan kasih kita kepada Allah. Saya ulang saudara, ini seringkali disampaikan di tempat ini. Kasih mula-mula itu adalah kasih Allah kepada kita. Di mana itu tadi? Kita dilawat Tuhan. Mestinya kita tidak bisa mengampuni. Tapi waktu Tuhan melawat kita bisa melepaskan pengampunan. Waktu kita nerima kasih Tuhan yang tadinya kita pesimis lihat hidup kita. Kita kemudian lihat kehidupan kita sesuai dengan kacamata kita. Tapi waktu kita melihat Tuhan, waktu kita berjumpa dengan Allah seperti Raja Daud tadi, Tuhan aku rindu Engkau. Aku rindu perjumpaan dengan Engkau. Ibadah ini tidak ada artinya buat apa-apa. Tidak ada artinya apa-apa buat saudara dan saya tanpa saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itu tidak dipengaruhi dengan faktor eksternal, saudara. Musiknya bagaimana, lagunya judulnya apa, iramanya apa, aransemennya bagaimana, kursinya bagaimana, gedungnya seperti apa. Itu seharusnya tidak menentukan, tidak mempengaruhi bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Yang mempengaruhi adalah kita rindu enggak. Haleluya. Nah saudara, jadi yuk kita mau kembangkan. Yang pertama bahwa setiap hidup kita harus mengalami keintiman dengan Tuhan. Sebab tanpa keintiman dengan Tuhan, kehidupan kita sesungguhnya tidak akan berguna. Yang kedua, saudara, selain keintiman dengan Allah, yaitu sama-sama baca, keintiman dalam tubuh Kristus. Sama-sama berkatakan 2, 3, keintiman dengan dalam tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 17 ayat 21 dan 22. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Dikatakan supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu, saudara. Ya.
Nah, ini penting. Saudara lihat di situ ada kata supaya dunia percaya. Jadi ternyata pada waktu hidup kita sebagai garam, itu tidak hanya bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan secara pribadi, secara individual, saudara. Tapi juga bicara ke dunia percaya, hidup kita menggarami dunia ketika kita ini ada di dalam kesatuan tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa supaya, ini doanya Yesus saudara kepada Bapa, supaya mereka semua menjadi satu. Nah, Yesus berkata, aku telah memberikan kepada mereka, sama-sama bilang, kemuliaan. Di dalam kemuliaan Allah inilah yang membuat setiap perbedaan itu bisa melebur jadi satu, yang namanya kesatuan hati. Lagi saya ulang. Bahwa kita semua ini kan berbeda-beda toh, gitu kan? Sukunya, bentuk rambutnya, ada yang lurus, ada yang keriting, ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, saudara. Apalagi? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang abu-abu. Sawo matang maksudnya, gitu kan? Ada yang dari mana? Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa, macam-macam saudara. Ngomong pun juga logatnya berbeda. Saudara kalau dengar ya anak-anak yang dari Medan itu, awal-awal gitu saya dengar mereka kayak orang tukaran saudara. Gitu kan. Oh ternyata enggak bun, ini enggak marah bun. Ini bercanda. Oh, ngono iku bercanda gitu. Nah, firman Tuhan bilang, saudara, kemuliaan Allah itu diberikan kepada setiap kita. Nah, di dalam kemuliaan Allah itulah setiap perbedaan itu tidak menjadi sebuah hal yang memisahkan saudara dan saya. Tapi justru itu saling memperlengkapi seorang dengan yang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, ketika ada kesatuan, maka ada yang namanya dunia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Ini bukan hanya bicara di gereja, bicara di keluarga saudara. Sebagai orang tua saudara, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Mari kita mau bangun yang namanya, mari kita mau masukkan kemuliaan Allah, hadirat Tuhan itu di dalam keluarga kita. Yang kemudian meleburkan setiap perbedaan. Even itu adalah anak yang saudara lahirkan. Dari kandungan, dari rahimmu saudara. Anak 1, anak 2, anak 3, apalagi ada yang anak 5 saudara. Masing-masing memiliki sifatnya yang berbeda seorang dengan yang lain. Lalu sama mama saudara. Ya, seorang ibu ketika anaknya mulai beranjak remaja gitu kan. Itu udah kayak kita gitu kan. Kita udah enggak bisa kontrol, enggak bisa setir anak kita punya sifat apa. Betul? Saudara, kita hanya mengkondisikan dengan didikan, dengan nilai yang kita tanamkan sejak dari dini. Supaya apa? Supaya di dalam keluarga kita itu ada yang namanya kesatuan. Anak akan melihat bagaimana hubungan papa dengan mamanya. Anak akan melihat contoh yang hidup dan berdekatan dengan mereka dari perkawinan atau dari pernikahan, hubungan suami dan istri. Jadi mari kita supaya tidak menjadi gagal memberikan teladan, sebab pada akhirnya keteladanan dari kehidupan keluarga kita itu menentukan bagaimana dunia sekitar kita melihat Kristus atau tidak. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, keterpisahan dari komunitas umat Tuhan itu diibaratkan sebagai seperti Pak Gideon kayaknya yang pernah memberikan ilustrasi ini. Seperti salah satu arang yang terpisah dari arang-arang yang lainnya. Ya, mestinya dicoba ya, atau coba sendiri di rumah silahkan. Nah, satu biji arang yang terpisah ini ada bara apinya, sama-sama ada bara apinya. Tapi waktu ada satu buah
yang terpisah dari gerombolan, dari sekumpulan arang yang masih menyala ini, maka lama-kelamaan yang terpisah itu akan mati, saudara. Pun demikian garam. Nah, saya pakai 2 gambar ini. Di sebelah kiri saudara, itu garam ketika ada segumpal lah saya bilang gitu ya, setumpuk garam. Nah, tapi yang di sebelah kanan saudara, itu ada yang butiran-butiran. Bisa bayangin dong, 1 butir garam itu membawa manfaat apa saudara? Halo? 1 butir garam bisa bikin sedap tempe goreng saudara enggak? 1 butir loh ya. Nggak akan pernah bisa. Tapi beda ketika yang ada di sebelah kanan saudara. Setumpuk dari butiran-butiran garam itu bisa menggarami bukan cuma tempe saudara. Itu bisa 1 loyang panci bisa digarami saudara. Nah, bicara itu memiliki sebuah makna buat kita. Bahwa ketika kita tidak ada di dalam kesatuan umat Tuhan. Contohnya seperti malam hari ini. Kita beribadah pada pagi hari ini. Kita kemudian membangun mezbah kita bersama-sama. Tidak semuanya ini kemudian jadi pemimpin pujian, jadi singer, jadi pengkhotbah, jadi pemain musik, jadi asyir. Bisa bayangin gak kalau semua ini tadi jadi asyir? Bisa bayangin saudara. Bukan asyir saudara. Wong katene demo saudara ya. Orang segitu banyak berdiri depan pintu. Bukan asyir. Tapi orang mau demo gitu saudara ya. Ya itu joke aja gitu. Dalam arti ketika saudara hadir. Kehadiran saudara itu menjadi berkat bagi yang lain. Memberikan semangat. Memberikan gairah kepada yang lain. Karena apa? Karena kita ada di dalam sebuah pertemuan ibadah. Ya, firman Tuhan berkata Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri. Sama-sama bilang jangan jauh. Lagi dong, yang mesra dikit gitu. Jangan jauh dong. Dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, dengar ini, seperti ada orang-orang yang biasa melakukannya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, itu berarti saudara bahwa orang yang menjauh dari pertemuan ibadah, itu nganggep itu lumrah buat mereka. Saudara ngikuti? Halo? Mari kita hormati firman Tuhan ya. Waktu kita ini ada di dalam pertemuan ibadah, sementara ada beberapa orang dikatakan mereka biasa jauh dari pertemuan ibadah. Itu mereka nggak berasa apa-apa saudara. Gak popo gitu kan. Nggak ke gereja, gak popo gitu saudara ya. Nggak kumpul sama anak Tuhan yang lainnya, nggak popo gitu kan. Nah tapi firman Tuhan berkata kita jangan gitu. Justru di dalam pertemuan ibadah marilah kita sama-sama bilang saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Kenapa kita mau semakin giat dilakukannya? Harus melakukannya semakin giat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alkitab catat buat kita. Keadaan hari-hari sebelum Tuhan datang. Itu bukan hari-hari yang mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya salah satunya di Injil Matius, Markus juga disebutkan. Bagaimana hari-hari sebelum Tuhan datang. Itu bukan hari-hari yang mudah alias hari-hari yang sukar. Jadi ayo semakin giat. Kalau ada sesuatu yang masih bisa diatur, masih diolah, masih bisa diatur waktunya. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Amin. Saudara, nah ya ini saya kasih gambar nih yang sebelah kanan saudara. Ibadah itu juga memiliki pengertian pemuridan saudara ya. Di dalam komsal kita, di dalam komunitas kerajaan kita saudara. Itu dibangun. Kita saling mendengarkan firman Tuhan, saling mendengarkan kesaksian saudara ya. Jadi ada kalanya kita yang sharing, ada kalanya kita dengar yang lain.
Nah itu indah gitu saudara ya. Ada kalanya saya diberkati dengan kesaksian si A, tapi next time ada dari si B saudara, dari si C gitu kan. Nah saya percaya bahwa saling ini adalah berarti keterkaitan seorang dengan yang lain. Maka itu tadi saudara, ketika keadaan di akhir zaman kasih semakin dingin, orang mementingkan dirinya sendiri, orang semakin menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Firman yang kita dengar 2 minggu yang lalu. Tapi kita sebaliknya, kita ada di dalam sekumpulan orang-orang percaya, yaitu eklesia. Ingat, yang membangun gereja itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan berkata, di atas batu karang inilah aku dirikan jemaatku dan Allah mau tidak menguasainya. Itu janji firman Tuhan. Ada banyak kematian terjadi di sekitar kita. Kematian semangat, kematian perasaan, ya, udah mati rasa. Makin hari saudara akan lihat sekeliling kita, manusia semakin tega terhadap manusia yang lainnya. Betul? Semakin tipisnya yang namanya empati, rasa belas kasihan itu semakin menipis. Tapi tidak dengan garam-garam kerajaan Allah. Justru di mana ada krisis kasih yang dibawa saudara oleh gereja Tuhan, oleh orang-orang yang membangun hubungan intim dengan Allah, itu dibawa dan dirasakan oleh dunia ini karena kita mengerti kenapa kita berada sekarang. Karena kita tahu bahwa keberadaan kita hanya untuk menyembah dan kemudian melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, supaya kita tidak menjadi tawar. Tadi disebutkan the God flavor, saudara. Ya, di mana setiap orang-orang di sekitar kita merasakan, terdampai, dipengaruhi. Kalau disebut godliness ini disebutkan gaya hidup Allah, gaya hidup ilahi. Tadi Bapak Gembala Senior kita sebutkan, perkataan kita bukan perkataan hambar. Bukan sekedar kata-kata yang asal meluncur dari mulut kita, saudara. Tetapi kata-kata di mana kita membagikan firman, saling menguatkan, saling menghibur, ya saling menegur di dalam kasih. Diingatkan kalau ada yang sudah mulai bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya mulai ngelokro, saudara ya. Ayo semangat. Udah lama ndak muncul di Komsal, ayo semangat, saudara. Karena itu kalau udah kadung agak lama ya, itu udah anak sekarang bilang PW. Ya kan? Udah PW sudah. Itu kalau ya untungnya jangan mesin tahun berapa tuh Pak? Sepeda motor tuh yang mesti perlu dipanasi lama tuh. Ya kan? Nanti panasi lagi gairahnya. Ya, dikasih panas lagi. Kalau kita kayak mau isi bensin, dimulai dari nol ya Pak. Gitu. Nah, yang kedua, kita ini membawa rasa Allah, rasa ilahi dalam setiap kehidupan kita. Jadi catatan buat kita, kalau saudara menjadi kehilangan rasa Allah, maka cek dalam kehidupan kita, rasa apa yang kita cari, kepuasan apa yang kita kejar, yang kita raih dalam setiap kehidupan kita. Hal ini terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan juga, saudara. Mengapa yang namanya perkara-perkara tentang Allah itu menjadi sebuah hal yang sepertinya aneh atau sebuah hal yang jauh di sana, karena bisa saja orang itu masih menganut yang namanya dikotomi. Pemisahan antara dua hal yang sangat berbeda, saudara. Kita tidak menjadikan jasmani dan rohani itu menjadi berbeda. Katakan amin. Gereja ini mengajarkan kepada saudara dan saya, menolong saudara dan saya untuk memenuhi destiny ilahi. Apa moto gereja kita? We help you to fulfill your destiny. Nah, destiny ilahi dalam kehidupan kita itu enggak kemudian kita hanya bicara, oh itu di Komsal, oh itu di ibadah, oh itu di doa pagi, itu ada di ibadah MWM. No, saudara. Destiny Allah tidak hanya ada di kegiatan yang tadi saya sebutkan, tetapi dalam hidup kita sehari-hari.
Jadi jangan pisahkan urusan toko-toko, urusan gereja-gereja. Kedua-duanya itu saling terkait. Haleluya. Kalau kita masih menganut paham atau punya mindset dikotomi ini, maka kita menjadi orang yang gagal untuk menangkap, saudara, nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita itu perlu dipraktekin dalam hidup kita sehari-hari. Kita pikir bahwa rasa ilahi, kita pikir hal rohani, kita pikir perkara tentang Tuhan, itu adalah semacam hal yang menguntungkan kita di aspek jasmani. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang ayo rajin ibadah supaya kamu diberkati. Kita masih begitu enggak? Ayo nabur ya. Di kakaknya Pak Adi ya, dulu pernah saudara saya dengar cerita seorang ibu yang dulunya punya kayak di warning itu saudara ya. Ayo bawa persepuluhan, kalau enggak bawa nanti ketobrak semut, nanti kecelakaan, nanti apa. Jadi orang bawa persepuluhan itu sama takut saudara. Padahal tidaklah demikian. Yang Allah mau adalah ketika hidup kita berpadanan dengan Injil Kerajaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, doa kita semua saudara, bahwa setiap hidup kita boleh menangkap dan kemudian kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Yang disebut the God flavors itu tadi saudara. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Supaya jangan ini terjadi buat saudara dan saya, jadi jangan memiliki mindset dikotomi lagi. Jadi di toko saudara itu adalah ibadah saudara kepada Tuhan. Ya, Yesaya 29 ayat 13 berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi yang dimaksud ibadah hanya sekedar aktivitas rohani atau agamawi. Cuman kebiasaan, sekedar rutinitas, setor absen. Mungkin kalau orang anak-anak sekolah bilang ya, setor absen. Bahkan kalau anak-anak kuliah bisa titip absen. Kalau di ibadah nggak bisa ya. Ada yang pernah titip absen untuk ibadah? Titip doaku ya, sampein sama Tuhan Yesus ya. Gitu. Sebuah tuntutan dari karena kita disebut orang Kristen. Atau juga bisa yang disebut ibadah hal-hal rohani saudara. Itu kita lakukan karena sebagai sebuah hal yang kita bangun supaya kita memiliki citra bahwa kita orang rohani. Zaman sekarang bilang pencitraan gitu loh, saudara. Padahal harusnya ibadah itu adalah ketika kita memuji Allah dikatakan dengan lidah bibir kita, tapi hatinya ngalami Tuhan. Amin. Berapa banyak ketika saudara ada dalam ibadah, saudara menikmati hadirat Tuhan. Tapi kemudian itu terimplementasi dalam hidup kita sehari-hari. Seperti tadi saya bilang, waktu saudara misalnya disakiti orang, disakiti teman saudara, disakiti rekan kerja saudara. Tidak mampu secara daging untuk saudara ngampuni. Kalau secara daging kepengennya membalas saudara. Tapi waktu saudara dilawat firman Tuhan, dilawat hadirat Tuhan, disembuhkannya hati kita yang luka, maka kita justru merilis yang namanya pengampunan. Justru kita melepaskan berkat bagi orang itu. Ada amin? Saudara? Masa enggak mengalami hal itu? Pasti mengalami bukan? Pun juga dalam pelayanan, dalam gereja, kita latihannya di dalam gereja, saudara. Di dalam komunitas kerajaan Allah ini. Bagaimana seorang dengan yang lain, saudara. Kita boleh saling mengampuni, saling memahami seorang dengan yang lain. Sehingga mungkin yang tadinya ada seorang yang sulit untuk berubah. Tapi pada waktu dia mengalami jamahan Tuhan,
the God flavors itu datang dalam hidup kita, maka karakter berubah. Jadi tidak ada lagi dikotomi, saudara. Rohaninya kayaknya yes, tapi jasmani tidak pernah ada perubahan. Itu tanda tanya. Kalaupun jasmani ada perubahan, tapi bukan karena perjumpaan dengan Allah, jangan-jangan kita kemudian hanya sebuah citra yang kita pajang di etalase kehidupan kita. Dan itu tentunya ada umurnya, saudara ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata demikian dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung, sama-sama bilang, janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 ini berbeda dengan kata ibadah yang tadi kita baca, saudara. Kalau di dalam pertemuan ibadah Ibrani 10 ayat yang ke-25 itu mengacu kepada pertemuan dari sekumpulan dari orang-orang percaya yang berkumpul menjadi satu. Ingat, gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Mereka tiap-tiap hari berkumpul memecahkan roti, mereka mendengarkan pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam doa. Dan firman Tuhan berkata, tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jiwanya. Karena apa? Karena the God flavors-nya itu terimplementasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, ibadah di sini mengandung arti godliness, gaya hidup ilahi. Cara hidupnya adalah cara hidup kerajaan Allah. Cara bekerjanya adalah cara bekerja seorang warga kerajaan Allah. Sekolah studinya melakukan sebuah ibadah di mana dia sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, di mana dia adalah perwakilan kerajaan Allah di situ. Sekarang ini cukup banyak fenomena dari gereja, saudara, yang kemudian kalau tidak berhati-hati, termasuk GBI Rock Jember, kita harus terus untuk meluruskan apa yang kemudian kita mau bikin ini untuk apa. Itu tadi, saudara, yang mau kita susun ketika ada program kerja, ketika ada rancangan kerja dari setiap departemen yang ada, harus terus kita pahami dan terus kita pastikan semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan dan nomor 2, menjadi berkat bagi kota ini. Amin. Sebab fenomena yang terjadi adalah ketika gereja kemudian kehilangan fungsinya sebagai garam. Yang kemudian hanya memikirkan hal-hal yang bersifat aksesoris kalau saya bilang. Kemudian juga rasa yang dibangun adalah hanya sampai pada rasa hore, rasa seru, rasa wow, saudara. Ya, jadi buat kita semua, ayo kita mau bangun. Kita mau pelihara gereja kita untuk tetap ada di dalam tracknya Allah. Di mana waktu kita dalam ibadah misalnya pujian penyembahan. Semuanya kita bangun untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara, sebab kalau tidak berhati-hati maka gereja akan kehilangan fungsinya. Gereja hari-hari ini juga tersaji seperti saudara memilih menu di restoran. Saudara pernah dengar hal ini? Dan hal ini semakin kental terjadi ketika ada ibadah online. Karena kita masuk dalam pandemi. Bahkan bukan hanya lewat channel YouTube. Tapi apa kemarin yang pandemi itu? Metaverse. Ayo kita bangun gereja di Metaverse. Saya tidak bicara saya setuju atau tidak setuju. Tapi yang perlu kita hati-hati dan buat saya itu juga sebuah peringatan. Sementara saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya mengalami rema dari Tuhan. Apa yang kita lakukan, saudara, itu bukan sekedar, bukan mengikuti tren gereja. Tapi yang saya bilang Tuhan, seperti Tuhan tuh bertanya kepada saya, saudara, apa yang kamu rindukan untuk jemaat? Apa yang saya rindukan itu terimplementasi dari apa yang saya lakukan. Kalau kemudian hanya sekedar membangun sebuah keseruan, hora-hore, kumpul gitu kan. Mangan ndak mangan, yang penting ngumpul.
beda kayaknya ya. Kita kalau ngumpul kayaknya mesti mangan gitu kan. Makan gitu saudara. Di KK saya perhatikan di salah satu KK. Oh saya bawa ini ya, saya bawa ini. Nah itu kan bukan soal makanannya sebetulnya saudara. Tapi soal bagaimana seorang dengan yang lain mau saling terkait. Nggak melevelkan, nggak mengkelas-kelaskan. You orang kaya, gua orang yang lebih nggak punya. Ada lagi terus ada yang high class, medium class, lalu low class gitu sudah. Nggak ada begitu di gereja. Harusnya, amin. Dan di GBI Rock Jember nggak ada begitu. Saling terkait saudara, ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa sambal, ada yang bawa sayuran, ada yang bawa nasi macam-macam. Sekarang ini bertempat di rumah ini, tempat di sana. Yang dicari bukan menu. Halo. Tapi yang mau kita bangun adalah the God flavors. Di mana dari setiap kehidupan kita, dari gambar yang ada di PowerPoint saudara. Seorang dengan yang lain saling mendoakan. Pergumulannya Pak Adi adalah pergumulan saya. Pergumulan saya adalah pergumulan dari Bu Karlina. Pergumulan Bu Karlina dirasain juga sama Ibu Andi saudara. Jadi pada waktu salah seorang dari kita mengalami jalan keluar, mengalami solusi atau apa saudara. Yang lain itu ikut senang, ikut bahagia. Karena sama-sama berseru dalam doa. Ayo Bu tetap setia. Ayo Pak ojo nyerah, ojo motong, ayo maju. Haleluya. Itu esensi dari gereja. Esensi dari gereja bukanlah programnya. Program itu untuk membuat jemaat Tuhan, untuk ayo kita sama-sama bertumbuh dalam pekerjaan Tuhan. Kita tidak menengwai, tangan kita tidak terus begini. Tangan kita juga memberkati banyak jiwa di sekitar kita. Dan itu adalah esensi dari arti dari ibadah yang sesungguhnya. Bahaya saudara bagi setiap kita. Ini adalah kalau saya bilang kayak cancer, saudara. Atau mungkin orang bilang itu serangan jantung, saudara. Silent killer. Silent killer pada gereja Tuhan, pada hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan adalah ketika kita punya rasa ilahi. Kita ada di dalam rasa ilahi. Tapi sesungguhnya kita memiliki rasa agamawi. Ibadah kita tidak ada rasa ilahi. Tapi rasa agamawi. Kehidupan kita hanya cuman sampai kepada hal-hal yang saudara di mana itu bicara tentang kepentingan kita. Ayo naik kelas. Naikkan pertumbuhanmu. Di mana engkau tidak hanya memikirkan kepentingan dan kebutuhan pribadimu. Saya garansi saudara. Kalau saudara memikirkan kepentingan dan kebutuhan saudara pribadi terus. Tidak akan pernah selesai. Ayo kita bertumbuh memikirkan kepentingan kerajaan Allah. Kepentingan kerajaan Allah adalah seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Amin. Nah saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita buat setiap hidup kita menjadi garam yang berfungsi. Garam memang baik, firman Tuhan berkata. Tetapi jika garam sudah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Sama-sama bilang pupuk. Untuk pupuk saja tidak berguna, saudara. Sehingga orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah saudara, di dalam bahasa Yunani kita minggu lalu sudah mendengar dari Bapak Gembala. Sampaikan bahwa tawar itu sama dengan bodoh. Jadi ini bodoh bukan bodoh secara akademis, tapi bodoh spiritual kita. Bodoh kepekaan kita. Kita tidak ngerti apa ya kehendak Tuhan. Saudara mau tahu kehendak Tuhan? Baca firman, renungkan firman setiap hari. Di situ ada kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau kita menjadi tawar itu sama dengan menjadi bodoh. Nah, ada sebuah, ini saya tulis saudara. Jangan sampai, saya langsung baca artinya saudara. Jangan sampai kita menjadi seorang yang bodoh, yang tidak sadar kebodohannya, tetapi justru menunjukkan kebodohannya. Halo? Jangan sampai kita jadi orang bodoh, sama-sama bilang.
orang bodoh? Kok takut mau bilang orang bodoh? Tidak apa-apa, biar telinga kita dengar supaya kita tidak jadi bodoh gitu saudara. Jangan sampai aku menjadi orang yang bodoh, yang tidak sadar kebodohanku, tapi justru menunjukkan kebodohanku. Halo? Sama-sama bilang dalam. Berat ya? Berat ya saudara, kayaknya kena mental nih. Oke, jadi jangan sampai hilang rasa asin saudara. Ya, sebab kita menjadi tidak berguna lagi. Nah, saya senang di ayat ini saudara. Ayat ini bilang begini. Satu-satunya yang terjadi pada garam yang tawar adalah dibuang. Ya, dibuang. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa setiap hidup kita ini ya orang membuangnya ya. Itu yang dialami oleh garam yang sudah menjadi tawar, sudah tidak asin, saudara. Di ayat yang lainnya dikatakan tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, pada masa itu garam yang sudah tawar itu menjadi bahan lapisan pembuatan jalan. Jadi yang namanya jalan pasti diinjak-injak orang, saudara. Nah, kalau kita mencari eksistensi di hadapan manusia, maka ini yang terjadi. Kita akan mengalami frustasi sendiri karena kita mencari penerimaan pengakuan dari banyak orang atau dari orang-orang di sekitar kita. Nah, saya kepingin saudara tahu dalam terjemahan bahasa Madura. Sama-sama bilang, tak iya. Nah. Ayo Yani baca. Dulu bahasa daerah di sini ada bahasa Madura kah? Di Jember. Oke. Tapi bahasa Jawa juga enggak fasih kayaknya. Saya baca ya saudara. Jangan kaget dengar saya ngomong bahasa Madura. Sama-sama bilang asik. Benaria bujena dunya. Buje itu garam. Dunia itu dunia. Mon buje taber, be kenenga pacen pole. Kalau garam menjadi tawar, bisa dibikin asin lagi. Nah, jawabannya tade gunana pole. Ini asik saudara. Kajebena buang ben nyek orang saudara. Saya baca terjemahan ini. Ayo sama-sama bilang. Kajebena buang ben enyek orang. 2, 3. Enyek. Bukan enyek. Enyek orang. Nyek itu dihina. Ya. Tahu enggak artinya saudara? Alih-alih kita ini kepengen supaya citranya bagus gitu. Diterima orang, diakui oleh orang. Kita enggak menjadi garamnya Allah. Kita bawa mempresentasikan diri kita sendiri. Ingat saya pernah sampaikan ilustrasi. Nah kameranya nih jangan sampai kehilangan jejak lagi nih. Papan iklan. Ingat siapa yang hadir waktu itu angkat tangan. Nah ya yang disorot, yang dilihat sama orang bukan tiangnya kan. Yang apalagi dipuji, wapi yang papan iklannya rek gitu. Nggak ada pernah. Tapi yang saya dengar adalah isi iklannya itu saudara. Di baliho atau di videotronnya, bagus ya, desainnya bagus ya gitu. Tiangnya itu kagak ada apa-apanya gitu, nggak dilihat, nggak apa-apa. Karena memang kita itu begitu. Kita adalah papan iklannya kerajaan Allah. Amin. Papan iklannya Yesus Kristus. Jadi jangan kemudian kita ini mencari pengakuan dari manusia. Sebab alih-alih kita kepingin dipuji baik saudara. Ini tadi enyek orang. Mana Pak Sigit? Oh Pak Sigit nah. Ke belakang dia. Nah saudara, oleh sebab itu yuk. Nah ini eksis di depan manusia atau Allah. Yang pasti kalau saudara eksis di depan Allah, saudara akan jadi berkat bagi manusia. Tapi kalau eksis di depan manusia, saudara ndak eksis di depan Allah, yang terjadi Matius pasal 7. Saudara, aku tidak mengenal engkau. Nah, itu kan ndak eksis saudara ya.
Saya kepengen kita lihat quote dari Miles Monroe ini, kiranya menjadi berkat buat saudara dan saya. Miles Monroe bilang demikian, tujuan Allah dalam setiap kehidupan kita adalah supaya kita menghasilkan buah berlimpah-limpah. Dan lewat kehidupan kita merilis, melepaskan the blessings dari setiap karunia yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan setiap potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita kepada dunia. Itu tujuan Allah, why you are here. Supaya kita menunjukkan kepada dunia, hey dunia, ini loh. Kalau engkau mencari damai sejahtera, ini loh ada pada Allah yang aku sembah, yaitu Yesus Kristus. Dia bukan hanya di sorga, tapi dia ada di hidupku. Dia ada di hati kita. Dan itu kiranya menjadi sebuah hal yang saudara tanamkan dalam diri saudara baik-baik. Bawa kemanapun juga. Jangan bawa dan pikirkan kepentinganmu saja. Masukkan di situ kepentingan Allah. Tetapi ingat, kita bukan hanya menjadi saluran berkat, tapi kita menjadi orang-orang yang diubahkan terlebih dahulu. Supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara diberkati pagi ini, amin. Mari jangan menjadi tawar, supaya hidup saudara dan saya bukan pada akhirnya dibuang dan diinjak-injak orang. Tapi eksislah di hadapan Allah dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Dan juga ada di dalam kesatuan tubuh Kristus. Dan di mana setiap hari kita mau rasakan the God's flavor. Supaya setiap orang-orang di sekitar kita merasakan kerajaan Allah lewat setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Yesus Tuhan. Tuhan jamah dan Tuhan lawat setiap kami lebih lagi. Roh Kudus meteraikan firman yang telah kami dengar pagi, siang, sore, malam hari ini. Kami percaya bahwa setiap perkataan firman yang telah kami dengar itu boleh termeterai dalam hati kami. Apapun musim kehidupan kami, apapun keadaan atau kondisi yang ada di sekitar kami, waktu Tuhan ada prestasi, ada kesuksesan kami alami Tuhan, kami tidak menjadi lupa kepada Tuhan, tapi hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Waktu kami ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak izinkan Tuhan kami tenggelam dalam keputusasaan. Kami tidak mau terhanyut di dalam kepahitan dan kekecewaan. Justru sebaliknya kami boleh Tuhan merasakan hadirat Tuhan. Perkataan firman-Mu menjadi rema dalam setiap hidup kami. Sebab kami percaya entahkah waktu kami sukses, entah waktu kami di dalam lembah kekelaman, hidup kami tetap menjadi garam-garamnya Allah. Hidup kami tetap menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terlebih buat setiap kami yang masih ada anggota keluarga yang belum mengenal Engkau, belum percaya kepadamu, Yesus Tuhan. Roh Kudus, mari tolong setiap kami. Kami tidak bisa menarik setiap anggota keluarga kami, memaksa mereka. Tapi kami percaya Roh Kudus beri kami kekuatan. Roh Kudus kami beri hikmat. Beri kami Tuhan pertolongan daripada Tuhan. Supaya hidup kami boleh menjadi suratan yang terbuka. Di mana lewat setiap kehidupan iman percaya kami kepada Yesus. Setiap anggota keluarga kami boleh dimenangkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya masa depan kami gilang gemilang di tangan Allah. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.
Training. Bagi saudara yang belum pernah ikut, mari saya mengajak saudara khususnya yang sudah terlibat dalam pelayanan, mari ikut dalam Kingdom Training ini supaya kita dibekali bersama-sama mengerti, memahami ke arah gereja kita. Puji nama Tuhan, kita panggil anak-anak hebat, anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa maju untuk mendoakan putra putrinya. Demikian juga yang ibadah secara online. Dekap putra putri saudara, perkatakan kata-kata berkat. Apa yang kau inginkan itu akan terjadi. Mari seluruh jemaat ulurkan tanganmu untuk mendukung para orang tua yang lagi berdoa. Tuhan, kami bersama jemaat-Mu Tuhan di tempat ini mengamenkan apa yang orang tua doakan Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, didiklah orang muda pada jalannya, maka mereka tidak akan menyimpang di waktu tua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu anak-anak kami dari kecil mereka dididik akan kebenaran firman-Mu, mereka adalah orang-orang benar di hadapan-Mu Tuhan. Seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, mereka akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya Tuhan. Demikian juga itu terjadi buat anak-anak kami Tuhan, bahwa perlindungan-Mu itu sempurna bagi anak-anak kami Tuhan. Kemanapun anak-anak kami ini pergi, mereka akan menghasilkan buah dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita, Allah yang dahsyat dan hebat. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Mari jemaat Tuhan katakan betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya Atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, apapun keadaan kami sudah dipulihkan. Terima kasih. Kami juga bersyukur kepada Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan kami menabur buat gereja ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang besar turun atasmu. Dia yang menyertai perjalananmu. Tuhanlah yang menjadi tembok perisai atas kehidupanmu. Sehingga hidupmu dilindungi dan disertai oleh Tuhan.
Langkah-langkahmu adalah langkah-langkah yang diberkati oleh Tuhan. Hikmat Allah menyertai engkau, sehingga apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Aku Tuhan menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera, memberikan kepadamu sukacita yang tidak diberikan oleh dunia, tapi akulah Tuhan yang memberikan kepadamu sukacita dan damai sejahtera. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan, lewat hidupmu kerajaan Allah diperluas, dan nama Tuhan semakin ditinggikan lagi. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui persekutuan dengan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun dalam setiap kehidupan kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.